Itulah makom tertinggi. Aulia Allah. Itu paling tinggi, nggak ada lagi dah. Di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong gitu, itu bab pemula. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah, itulah makom tertinggi. Aulia Allah. Itu paling tinggi, nggak ada lagi dah. Di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong gitu, itu bab pemula. Wali, ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya, kata beliau, itu menengah. Nah, kalau yang kedua nih saya cerita aja, itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang, di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi. Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi. Oh, ternyata benar. Ini kolektornya ada Buya Zulasfi. Entah berapa dia punya kitab tasawuf. Aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja deh. Nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi kalimatnya? Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfi wa ghatta na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ini kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin, tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfi, maka sifat rendahanmu akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahannya. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu, harus diberi kacamata yang bagus. Karena matahari sanggup nggak lihat? Nggak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata ini nggak sanggup, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Nggak sanggup mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Nggak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiatnya dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri ya. Gak ada orang yang bersih dari maksiat, gak bisa udah. Wa ghatta na'taka bina'ti. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan gak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang. Itu maksudnya. Ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu enggak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah enggak? Satu aja mataharinya. Karena matahari nggak pernah butuh kita yang butuh matahari. Ya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara,
tapi asra. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepadanya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Allah akan beri undangan itu kepadamu sehingga engkau sampai kepadanya, engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak, bukan bima minka ilaih, bukan karena amal baikmu, bukan karena sucimu. Oleh karenanya normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-40 hari baru kuat kolbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejenak dan guru sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam. Dia ngomong gitu. Jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami itu pendiri salah pesantrennya Buya Zul Asfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami, saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid dan muridnya punya murid. Itulah guru saya. Murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasul ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu, dia harus cari orang lebih alim dari dia. Ya, padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid aja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datuk Kelampayan Banjar, bukan. Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Enggak perlu khalwat 40 hari, ijazahnya langsung keluar. Dijazahin langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat sudah. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dia kehendaki, nggak mesti orang itu orang alim, nggak mesti itu orang habib, nggak mesti anak kiai, nggak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada nggak? Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong, Pak. Ya, mungkin nggak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la nyapa, lewat di Baqi nyapa, lewat di Uhud nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis ma'rakah, tempat perang yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Oi, fulan, apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi nggak aja ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita ngubur biar tanahnya kuat, kita injek-injek, ingat. Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya abtah, wahai ayahanda. Manggil ayahnya sudah dikubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya. Memanggil orang dikubur, ya abtah, wahai ayahanda, ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjek-nginjek kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun.
sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur situ baru dia keluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah, pencinta kubur, tidur di kuburan, Mbak. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar, gak tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi gak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya, kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nu'taillah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mengusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa udah nggak ada. Cermin bersih, digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi. Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga. Artinya apa? Bapak Ibu yang bukan Allah, apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hilahiyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani, ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, akulah Rabbmu. Ini yang sisi, yang cerita benarnya. Kalau cerita yang jeleknya itu yang mengatakan semenjak hari ini semua yang haram halal bagimu. Ini bukan yang itu. Bukannya itu. Ini cerita yang benarnya. Kita kan taunya selama ini cuma kisah itu. Akhirnya kita nggak pernah percaya kalau ada orang mengalami ana rabbuka, kata Allah kepada dirinya. Padahal itu terjadi pada Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau nabi atau bukan? Kalau beliau bukan nabi, berarti beliau seorang hamba Allah min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka mungkinkah umat hari ini bisa mengikuti jejak beliau? Sanggupkah Allah memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu bukan bab khusus buat beliau. Ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah, Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Gitu. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa asy-syariah itu tabi'atun lil haqiqah, itu maksudnya. Syariat itu nggak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya nggak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu bin niat, itu bab hakikat. Kalau niat gak benar, sholatnya benar gak? Ya cuma orang kan gak mau paham. Ya, kita sebutkan teks 1000 juga gak mau percaya. Yang penting kalau kita ngomong salah. Ya. Tapi alhamdulillah ruhani manusia hidup. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Sang fuad di dalam kolbu ini gak akan pernah salah. Meskipun orang-orang menentangnya, tapi yang punya fuad pasti mencarinya. Ya,
Semoga fuad kolbu kita ini Allah terangi dan Allah izinkan menyantap rohaninya. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya salah satu guru kami mohon didoakan juga, tadi ada Kiai Aliafi ya, mursyid kami juga, namanya Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi As-Sammani, dan juga ada guru yang sedang sakit, Syekh Tuanku Muda Sawir ya. Yang pertama umurnya 101 wafat. Kalau yang kedua sekarang umurnya 80-an, tapi memimpin zawiyah tarekat, surau tarekat dari umur 20. Dan setiap malam, hampir setiap malam dia kalau zikir nggak kurang dari 5.000 setiap malam. Dari umur 20 sampai sekarang, antum hitung berapa tabungan rohaninya. Ya. Mohon doa untuk beliau berdua dan guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Insya Allah sudah dekat Ramadan. Mungkin ini juga penutup kajian hikam sebelum Ramadan ini. Tawakuf dulu, mungkin nggak bisa. Karena ada safar ya, ada safar. Semoga nanti ba'da Ramadan ada lagi, insya Allah ya.